Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Putri Mulyani sebagai penyaji kedua dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang objek linguistik. Objek linguistik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah language, language dan parole, dan yang kedua adalah sifat-sifat bahasa. Kita masuk yang pertama, yaitu language, language dan parole. Language adalah objek yang paling abstrak dari kajian linguistik karena berwujud sistem bahasa yang universal. Dan language adalah objek yang abstrak dalam kajian linguistik karena berwujud sistem bahasa yang tertentu. Nah, parole adalah objek kajian dari linguistik yang nyata atau konkret. Ada keterkaitan antara language, language, dan parole. Apa itu? Parole dalam kajiannya menghasilkan kaidah-kaidah untuk language, dan language dalam kajiannya menghasilkan kaidah-kaidah untuk language. Kita masuk yang kedua, yaitu sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Artinya, bahasa ini tersusun oleh unsur-unsur yang teratur agar mudah dipahami. Misalnya, contoh pertama, kalimat pertama, kucing itu melompat ke meja. Dan kalimat kedua, kucinglah melompat itu ke meja. Yang mana yang lebih mudah dipahami? Tentu kalimat pertama, karena bahasanya tersusun secara teratur. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai lambang. Saya di sini akan mengatakan kucing, yang berarti kucing ini adalah mamalia berkaki 4 yang berbulu dan sering dipelihara oleh manusia. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Ini mengacu pada bahasa yang diucapkan oleh alat bunyi manusia. Contohnya seperti yang sedang saya lakukan. Dan yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Contohnya, kuda dan kuda-kuda. Dari kedua gambar ini tentu jelas beda arti dan maknanya, meskipun pengucapan bahasanya sama. Dan yang kelima adalah bahasa itu arbiter. Artinya, bahasa itu berubah-berubah. Seperti misalnya kita memanggil kucing sebagai kucing, memanggil kucing sebagai pus, dan memanggil kucing sebagai meong. Nah, yang keenam, bahasa itu konvensional. Artinya, bahasa itu tergantung oleh sistem dari masyarakat, kebiasaan dari pengucapan bahasa masyarakat. Dan yang ketujuh adalah bahasa itu produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa ini terbatas, tapi dari unsur-unsur itu dapat menciptakan unsur-unsur yang tak terbatas. Dan yang kedelapan adalah bahasa itu unik. Unik di sini artinya bahasa memiliki ciri khas yang spesifik. Dan yang kesembilan adalah bahasa itu universal. Artinya bahasa memiliki ciri dan makna yang luas. Yang kesepuluh adalah bahasa itu dinamis. Dinamis di sini artinya adalah bahasa dapat berubah-berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, era-era hidup manusia. Yang ke-11 adalah bahasa itu bervariasi. Misalnya adalah idialek dan dialek. Dialek Jawa dan dialek Tegal itu berbeda. Kemudian yang ke-12 adalah bahasa itu manusiawi. Bahasa digunakan oleh manusia dan bahasa dimiliki oleh manusia. Di dalam kehidupan binatang juga bahasa ada, tapi binatang menggunakan bahasa tidak untuk berkomunikasi, melainkan untuk menunjukkan sifat kebinatangannya. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan dari video pembelajaran ini, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.